mengangkat tema-tema nilai esoterik keagamaan, cinta ilahiyah, pengalaman sofistik, hablum minanas, ekspresi dan impresi yang bersifat keindahan, dan seterusnya. Nah, kemudian sastra pesantren memang dari sononya bisa berasal dari sastra Arab, karena kitab-kitab kuning yang ditransfer ke Madura, ke Jawa Timur dan macam-macam, biasanya kitab-kitab kuning itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para pengarang yang pada waktu itu, nanti kalau saya ngomong salah tolong dikoreksi, itu tulisan para mu'alif itu banyak yang sofistik. Ketika era zaman Muawiyah dan seterusnya merasa tidak nyaman, lalu mereka mencoba untuk apa yang disebut dengan istilahnya bersembunyi atau menghindari keramaian-keramaian dan membuat kitab itu bisa yang bersifat prosais, bisa tafsir, bisa syair-syair dan seterusnya, tetapi ajarannya adalah ajaran moral, kejujuran itu ya. Moral menjadi hal utama dalam kaitannya dengan sastra Arab, sastra pesantren. Karena itu kadang-kadang orang-orang sastra secara umum menjadi bertipologi karakternya apa ya namanya kalau dalam bahasa sastra itu sifat tidak menonjol itu apa? Intrinsik apa bukan apa? Pokoknya yang lebih ke dalam. Jadi introvert bukan ekstrovert. Rata-rata tipologi orang pesantren macam kalian ini juga itu introvert. Introvert itu berbeda dengan ekstrovert. Ya, introvert itu ciri-cirinya lebih suka menyendiri, rendah hati, ya. Saking rendahnya, yang baik lalu banyak-banyak membaca buku, kitab dan seterusnya. Ya. Sebaliknya kalau orang ekstrovert ya, yang nggak pintar tapi berani menonjol, gitu. Wangi dan pergi. Tapi kalau introvert justru orang yang bersembunyi, padahal pintar. Nah ini kekuatan pesantren sebenarnya. Tetapi dalam dunia pesantren ini juga punya kelemahan-kelemahan dalam arti bagaimana menjelaskan tentang kehidupan ini tidak hitam putih. Ya, tidak hitam putih. Nah, orang-orang pesantren biasanya melihat politik dan seterusnya menjadi sesuatu yang dihindari. Ya, kenapa? Kalau ke dalam dunia politik itu disitulah abu-abu. Nah, dunia santri, dunia yang putih, cenderungnya di situ. Tetapi juga kadang-kadang bermain-main dengan orang-orang yang punya hitam dan macam-macam. Ya, sekarang muncul gejala kiai dekat dengan pejabat itu ya oke-oke saja. Ya, kalau dulu tidak oke-oke saja. Nah, oke-oke saja ini juga ada nilai positifnya kalau kita pakai logikanya Bahak. Kalau pejabat kok tidak didekati kiai, maka yang mendekati pejabat itu preman. Gitu loh. Jadi kiai mendekati pejabat sebaiknya juga menasihati pejabatnya, bukan mengikuti pola pejabat. Kira-kira kan gitu. Nah, kembali ke sastra pesantren sebetulnya lahir dalam dua kategori. Ya, sastra pesantren yang berasal dari kitab-kitab itu cenderung dari bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Yang kedua adalah dari lokal. Jadi setiap santri itu bukan santri, kiai biasanya ya seperti Gusmus, kakaknya Gusmus, bapaknya Gusmus, itu adalah pengarang-pengarang yang baik ya, menulis prosa-prosa yang baik, juga puisi-puisi yang baik. Nah, wujud dari sastra pesantren itu ada yang tertulis, ada yang dilisankan. Umumnya adalah kalau di kampung-kampung sastra yang tertulis itu sudah dilisankan dan biasanya diucapkan, disyairkan, didendangkan saat-saat mendekati sholat jamaah, ngenteni imami
Enggak teko-teko, lalu muncullah sholawatan, syair-syairan dan macam-macam itu. Nah, ini menjadi satu hasanah sendiri dalam dunia santri, dan nampaknya sekarang sedang punya ruang gerak yang sangat bagus, di mana sekarang dunia di luar pesantren itu justru memberikan ruang yang sangat bagus tentang keutamaan pesantren itu sendiri. Ini momen yang terbaik, ya, karena pesantren dalam konteks ini seringkali dikaitkan dengan NU. Gitu. NU itu sekarang sedang punya peluang. Ya. Nah, itu bagi orang yang NU silakan senang aja, tapi manfaatkan sebaik mungkin. Itu jangan ugal-ugalan. Gitu. Apalagi ya, saya suruh ngomong karena apa namanya tidak terstruktur ya, jadi omongannya. Kemudian kata santri tadi, santri menurut Clifford Geertz yang meneliti abangan santri dan priai, santri itu dibagi dalam dua kategori. Satu yang dalam arti khusus memang orang-orang yang pernah lahir dan dibesarkan di pesantren. Tapi yang kedua adalah santri dalam arti umum. Kalau sampai orang Islam sembahyang poso ya itu santri, tidak harus pernah mondok di pesantren. Itu jadi kategorinya dua, kategori khusus dan kategori umum. Ya, jadi kalau saya mungkin santri kategori umum. Nah, gitu kira-kira kayak gitu. Nanti soal ilmunya kalah dengan mereka ini yang memang secara khusus ada di pesantren. Dan hari ini, malam ini sebenarnya yang menjadi topik ada dua orang ini. Saya hanya jadi pendengar dan pulaan sebenarnya. Itu masuk dulu. Jadi sebaiknya dua orang inilah yang ditanya yang sulit-sulit. Kalau yang gampang kan menurut saya tidak apa-apa. Oke. Tepuk tangan buat para pemuja ini. Banyak. Jadi kalau pemuja ini tadi istilah apa ya, dari awal lah, kalau misal sastra itu jadi sebuah kebutuhan manusia, terus maka harus seperti apa nih dalam pesantren gitu. Nah, untuk meramaikan suasana lah, kita mungkin bisa bermusik dan tari sufi dulu untuk kita tampilkan. Monggo para penampil kita beri aplaus Museli Chan dan para penampil tari sufi, monggo. Monggo. Maju Yasin. Cukup ruangan. Sini cukup ya? Cukup.